Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Rahman. Nama lengkap saya Abdurrahman Darmawan. Saya Jamaludin. Saya selaku peserta dalam Legal Certified Contract Drafting Specialist. Yang mana sekarang aktivitas saya sebagai pengacara di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas yang diberikan kepada saya itu terkait buat eh, contract drafting. Adapun tugas yang saya pilih yaitu membuat surat perjanjian sewa lahan antara saya dengan PT Berka Sulawesi Tengah. Surat perjanjian ini saya buat pada tanggal 9 Agustus tahun 2005 di Palu. Buat dan tanda tangani surat perjanjian sewa lahan nomor sekian tentang perjanjian sewa lahan. Selanjutnya, eh, mana identitas saya sebagaimana termuat dalam surat perjanjian ini. Kemudian saya menjadi sebagai pihak pertama atau sebagai penyewa tanah. Nah, pun yang menjadi pihak kedua yaitu atas nama Andi Ardian Manggarani yang bertempat tinggal dan beralamat sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian ini. Merupakan jabatannya sebagai direktur utama PT Berka Sulawesi Selatan. Di sini Pak Andi ini menjadi pihak kedua atau selaku penyewa. Kemudian kami bersepakat untuk mengadakan perjanjian sewa lahan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Dalam pasal 1, ini definisi memuat ada sekitar 5 item. Kemudian di pasal 2 terkait ruang lingkup ada beberapa ada 3 item. Di mana pihak pertama menyewakan kepada pihak kedua lahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1. Pihak kedua menyewa lahan tersebut untuk membangunkan sebuah toko penjualan barang campuran selama jangka waktu 5 tahun. 3, penggunaan lahan tidak boleh bertentangan dengan hukum peraturan daerah atau ketentuan tata ruang wilayah. Dalam pasal 3, pasal 3 itu terkait masa sewa dan pembayaran. Mana pada pokoknya masa sewa itu berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 9 Agustus tahun 2005 sampai dengan 9 Agustus 2030. Biaya yang disepakati sebesar 60 juta ya, per tahunnya dan dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulannya. Pembayaran dilakukan secara via transfer ke rekening saya. Kemudian keterlambatan pembayaran lebih dari 30 hari dikenakan denda sebesar 10% ya per bulan. Kemudian pasal 4 hak dan kewajiban para pihak. Di mana hak dan kewajiban pihak pertama menerima pembayaran sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, melakukan inspeksi atau pengecekan rutin terhadap kondisi lahan dengan pemberitahuan sebelumnya, menolak perpanjangan masa sewa apabila tidak ingin memperpanjang kontrak, menuntut ganti rugi atas kerusakan lahan akibat kelalaian dan kesalah kesalahan pihak kedua, menjamin hak pakai lahan kepada pihak kedua selama masa sewa, menyerahkan lahan dalam kondisi layak untuk digunakan sebagai toko campuran, tidak melakukan gangguan fisik, hukum, atau administratif terhadap aktivitas usaha yang sah pihak kedua, memberikan akses masuk dan keluar ke lokasi sewa tanpa hambatan, tidak menyewakan atau mengalihkan hak atas lahan kepada pihak lain selama masa sewa berlangsung.
Kemudian, hak dan kewajiban pihak kedua yaitu menggunakan lahan yang disewa untuk menjalankan usaha pokok campuran sesuai dengan lingkup dan ketentuan yang telah disepakati. Dapatkan jaminan penggunaan lahan tanpa gangguan dari pihak manapun selama memenuhi kewajiban. Termasuk fasilitas pendukung usaha secara sementara seperti tenda, bak, panama dengan izin tertulis dari pihak bank. Mengajukan perpanjangan masa sewa sebelum masa sewa berakhir. Membayar sewa tepat waktu sesuai dengan dan jadwal yang diputuskan. Gunakan lahan hanya untuk keperluan usaha kopi campuran dan tidak untuk kegiatan lain yang dilarang hukum. Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di area sewa, tidak mengubah bentuk fisik lahan secara permanen tanpa izin tertulis dari pihak pertama. Tidak mengalihkan hak sewa kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak pertama. Menanggung semua biaya operasional dan izin yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha. Listrik, air, PBB, retribusi, dan lain-lain kecuali disepakati baik. Mengembalikan lahan dalam kondisi baik saat masa sewa berakhir. Adapun di pasal 5 yaitu memuat jaminan. Pihak pertama tentu menyatakan dan menjamin bahwa pertama menjamin bahwa lahan yang disewakan merupakan milik sah milik pihak pertama, tidak dalam sengketa, tidak dalam jaminan, dan tidak sedang dijadikan keuntungan atau objek tanggungan pada pihak ketiga. Lahan dia yang disewakan dapat digunakan secara legal kegiatan usaha pokok campuran sesuai ketentuan hukum dan peraturan tata ruang setempat. Selama masa sewa, pihak kedua akan diberi akses penuh dan tidak terganggu oleh pihak lain, masuk ahli waris atau pihak ketiga lainnya. Pihak kedua memberikan uang jaminan sebesar 350 juta yang disetorkan kepada pihak pertama pada saat penandatangan perjanjian. Uang jaminan sebagai dimaksud pada ayat berfungsi sebagai jaminan atas pemeliharaan kondisi lahan yang disewa, jaminan atas pelunasan kewajiban sewa apabila pihak kedua terlambat atau gagal melakukan pembayaran. Dia mengganti biaya perbaikan kerusakan fisik lahan akibat penggunaan oleh pihak kedua yang tidak sesuai dengan perjanjian. Uang jaminan tidak dapat dianggap atau diperhitungkan sebagai pembayaran uang sewa kecuali disepakati secara tertulis. Jaminan akan dikembalikan sepenuhnya oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam waktu paling lama 30 hari kalender setelah masa sewa berakhir. Dengan ketentuan tidak ada tunggakan kewajiban keuangan dari pihak kedua, langsung dikembalikan dalam kondisi baik, bersih dan layak pakai sebagaimana saat awal disewa. Tidak terdapat klaim pihak ketiga atas penggunaan lahan sebagai masa sewa. Apabila terdapat kerusakan, terdapat pelanggaran, maka pihak pertama berhak memohon sebagian seluruh uang jaminan dan catatan disertai bukti dan pemberitahuan tertulis kepada orang. Pasal 6, dakwaan force majeure. Force majeure di sini adalah kejadian di luar kuasa kita, seperti bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, huru-hara atau keputusan pemerintah yang menghalangi berasal dari pihak yang kena force majeure tidak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu maksimal 3 hari kerja. Selama periode force majeure, kewajiban para pihak akan dilakukan tanpa dikaitkan sanksi. Pasal 7, pengakhiran perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa sewa berakhir. Apabila terjadi pelanggaran berat oleh salah satu pihak, yang kedua menggunakan lahan kegiatan ilegal atau melanggar hukum atas kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis. Dalam hal pengakhiran atau pelanggaran pihak diajukan berhak menuntut yang tertinggi sesuai dengan hukuman yang berlaku. Pasal 8 penyelesaian sengketa. Sengketa atau perselisihan yang ada dalam perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat. Jika dalam waktu 30 hari tidak terdapat tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan mufakat. Sesuai lain-lain. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.
dapat dituangkan dalam adendum merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat dalam dua rangka semasa setiap menerima syarat akad yang berkekuatan hukum yang sama. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal yang ditandatangani oleh para pihak. Dibuat ini dan ditandatangani di Palu pada tanggal 9 Agustus 2020. Yang pertama dan yang kedua sama-sama bertanda tangan di atas laporan. Oke, terakhirlah presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.